Pemirsa, kita akan memperdalam perkara ini dengan Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Bapak Joko Jumadi. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Fitri. Pak Joko, sebetulnya ada berapa laporan yang sampai saat ini masuk ke Komisi Disabilitas Daerah yang mengaku menjadi korban tersangka IWAS? Iya, selain 3 yang memang awalnya sudah ada di dalam BAP pada awal perkara, ada tambahan lagi 10 orang yang menghubungi Komisi Disabilitas. Tetapi dari 10 orang itu baru 4 yang sudah di BAP. Oke, untuk 10 orang ini range waktu peristiwa ini terjadi seperti apa, Pak Joko? Yang ada satu yang terjadi itu di tahun 2022, tapi yang sisanya itu di tahun 2024. Oke, apakah kemudian korban juga menceritakan modus yang dilakukan oleh tersangka? Ya, modusnya sama ya Mbak, seperti yang sudah disampaikan, itu ada manipulasi psikologis yang dilakukan kepada si korban, sehingga kemudian korban mengikuti apa yang menjadi arahan dari si pelaku. Oke, tadi ahli psikologi forensik juga mengatakan tersangka IWAS ini diduga menggunakan siasat psikologis untuk menaklukkan target ataupun menaklukkan korban. Tanggapan dari Pak Joko seperti apa? Iya, memang seperti itu. Jadi kalau mungkin Mas Reza mungkin menyatakan siasat psikologis ya. Jadi saya membuat kayak memanipulasi gitu, memanipulasi apa yang disampaikan oleh korban, dan kemudian itu dimanipulasi untuk mengarahkan, membuat korban tidak berdaya sehingga kemudian mengikuti apa yang diminta oleh pelaku. Itu yang kami temukan di kasus ini. Oke, untuk kembali pada laporan yang masuk ke KDD, apakah betul ada laporan korban yang di bawah umur? Ya, dari 13 korban itu 3 diantaranya itu dilaporkan di bawah umur. Cuman satu korban itu caranya sama, tetapi yang 2 korban itu dengan cara dipacari gitu. Jadi mereka berpacaran, ada hubungan spesial antara si korban dengan si pelaku. Tetapi korbannya ini adalah anak-anak. Oke, khusus untuk korban anak sendiri, apakah artinya dari KDD juga melakukan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak? Iya, untuk korban anak, pertama memang penanganannya secara khusus, pendampingannya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak bersama dengan teman-teman dari pekerja sosial di Kementerian Sosial. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan Kementerian PPPA. Untuk Kementerian PPPA mungkin besok juga akan hadir di Mataram untuk mendampingi anak yang akan menjalani pemeriksaan. Oke, KDD sendiri kan di awal sempat kemudian memberikan pendampingan terhadap IWAS sebelum kemudian dinyatakan jadi tersangka, dan kemudian justru mendapatkan laporan bahwa korban IWAS ini ternyata semakin bertambah. Ini bagaimana kemudian sikap dari KDD? Ya, sikap KDD saya pikir sangat jelas dari awal bahwa tugas KDD memastikan bahwa saudara IWAS yang dalam hal ini sebagai tersangka di dalam kasus pelecehan seksual ini tetap mendapatkan hak-haknya sebagai disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Jadi tidak serta-merta Komisi Disabilitas itu membela atau membenarkan apa yang salah, tetapi memastikan saja bahwa hak-haknya si tersangka itu terpenuhi. Itu. Jadi ini juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak kemudian kejahatan itu tidak bisa dilakukan oleh disabilitas. Dalam hal-hal tertentu ternyata disabilitas juga memiliki kualitas dan kemampuan untuk melakukan sebuah tindak pidana. Oke, nah terkait jerat hukum penerapan pasal 6C Undang-Undang TPKS, apa kemudian tanggapan dari Komisi Disabilitas Daerah? Iya, kalau di dalam kasus ini yang seperti yang beredar kan awalnya dibilang ini pemerkosaan. Nah, pasal yang memang sejak awal diterapkan kepada saudara IWAS ini adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan ini saya pikir sesuai dengan apa yang kemudian terjadi terhadap para korban ini, terhadap peristiwa yang ada itu, yang memang yang paling pas adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oke, tadi dikatakan oleh Pak Joko ada sejumlah laporan yang masuk, setelah kemudian 3 orang ada 10 orang lagi tambahan. Apakah kemudian masih ada kemungkinan korban-korban lainnya, Pak Joko?
Kemungkinannya masih terbuka ya, apalagi kasusnya semakin viral dalam 1-2 hari ini aja kan kemarin ada pertambahan yang cukup cukup signifikan gitu loh. Dan ini di media-media sosial juga ada yang menyampaikan beberapa hal yang ini belum juga kita tindak lanjuti. Jadi di media sosial ketika kemudian di medsos ada menayangkan berita itu ada beberapa komentar dan komentar itu seringkali juga menyampaikan bahwa dia menjadi korban seperti itu. Tapi kami belum sepenuhnya merespon yang itu. Tapi yang merespon adalah yang memang bisa dihubungi aja. Oke, tapi informasi dari data korban yang didapat oleh KDD ini asal ataupun wilayah asal dari korban ini seperti apa? Apakah masih kemudian berdekatan lokasi tempat tinggalnya dengan tersangka atau seperti apa? Nggak merata Mbak. Jadi sebagian besar ada yang anak kos begitu ya, ada yang kemudian juga ada yang di Lombok Barat. Kalau dari asalnya ada yang dari Sumbawa, ada juga yang dari Bima gitu ya. Jadi sangat signifikan, apa sangat beragam gitu. Tidak tidak kemudian orang-orang yang dekat ataukah korban kemudian saling mengenal. Korban rata-rata tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Pak Joko Jumadi telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.